Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bersama saya Sahari. Pada kesempatan ini dalam motivasi inspirasi, saya akan berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu penting, dan pendidikan itu tidak identik dengan pengajaran. Tapi pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Di dalam pendidikan, itu lebih luas daripada pengajaran. Karena di dalam pendidikan itu ada pengajaran, ada pendidikan moral, tingkah laku, tata krama, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 hak dan kewajiban warga negara, meliputi orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah menciptakan satu sistem pendidikan. Sistem itu kemudian diterapkan di lembaga-lembaga ke sekolah. Di lembaga sekolah merupakan tugas dari para guru untuk mendidik dan mengajar anak-anak didiknya. Yang kedua adalah masyarakat. Fungsi dari masyarakat itu adalah sebagai perencana, pelaksana, ya, dan evaluasi terhadap pendidikan yang berjalan. Yang ketiga adalah orang tua. Sebenarnya dalam pendidikan itu orang tua mempunyai peranan utama. Tanpa orang tua, anak-anak kita tidak akan berhasil. Kenapa? Karena anak-anak pertama kali belajar dari orang tua. Kalau kita lihat dalam pendidikan, anak-anak di lembaga pendidikan, itu waktu yang mereka gunakan itu sekitar 6 jam. Apabila ada kursus sekitar 2-3 jam, berarti sekitar 15 jam lagi mereka ada bersama dengan orang tua. Inilah pendidikan pada orang tua. Pendidikan ini merupakan kail. Kenapa? Ketika orang tua mewariskan harta kepada anak, harta itu kalau tidak bisa digunakan dengan baik, maka berangsur-angsur akan habis. Namun pendidikan itu, ya, orang tua memberikan pendidikan kepada anak itu seperti dia memberikan sebuah kail atau pancing, di mana ketika dia membutuhkan, dia bisa pergi untuk memancing ikan. Jadi kail itu adalah pendidikan, ikan itu adalah hasilnya. Jangan memberikan ikan kepada anak-anak, tetapi berikan kail kepada dia. Ikan itu ada perwujudan dari harta, tetapi kail itulah perwujudan dari pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, sangat tragis sekali apabila anak-anak yang lahir ke dalam keluarga Anda tidak mendapat pendidikan yang cukup. Laki-laki ataupun perempuan itu sama saja. Laki-laki harus mendapat pendidikan yang tinggi, begitu juga dengan perempuan. Kenapa perempuan harus mendapat pendidikan yang tinggi? Katakanlah suatu kelak, kalau dia mendapatkan suami yang baik, berarti nasibnya mungkin cukup beruntung. Dia hidup akan layak. Apabila dia mendapatkan suami yang tidak baik, apakah dia harus menjadi tukang cuci? Ya, karena dia tidak mempunyai pendidikan yang cukup, tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya, akhirnya jadi tukang cuci. Sangat tragis hidup tersebut. Maka kita sebagai orang tua, kita harus menghilangkan image-image demikian. Laki-laki perempuan harus mendapat pendidikan yang sama dan pendidikan yang cukup. Itulah peranan orang tua. Orang tua peran utama karena anak-anak belajar dari orang tua. Saya memberikan satu analogi. Ya. Analogi pertama itu adalah berupa hewan. Seperti macan. Macan itu adalah pemangsa, istilahnya pemangsa puncak. Kenapa disebut pemangsa puncak? Karena dia adalah penguasa. Ya. Dia ketika makanan berupa hewan herbivora itu berkurang, dia akan memakan manusia. Dan ketika dia melihat anaknya melihat induknya makan manusia, dia juga punya insting bahwa manusia itulah makanannya. Maka mereka ikut makan manusia. Saya juga melihat dan para ahli, ya, mengadakan satu riset. Kenapa harimau cenderung makan manusia sedangkan makanannya sudah ada? Ternyata diteliti, ternyata anak-anak dari induk ini, dia melihat induknya makan manusia. Maka dia cenderung menyatakan manusia itu adalah makanan mereka. Begitu pula dengan manusia. Apabila orang tuanya korupsi uang negara, anak-anak juga akan melihat, oh ternyata korupsi itu benar menurut mereka, legal. Tapi sebenarnya itu adalah salah dan tidak benar. Itulah anak-anak akan mencontoh kepada orang tuanya. Nah, kita lihat juga, ya, dalam peran dari anak-anak tersebut. Saya mempunyai 2 orang putri.
Dari SD saya sudah membiasakan mereka untuk selalu belajar. Pulang sekolah, makan, dan setelah istirahat mereka harus belajar. Setiap pulang sekolah, masuk dari pintu, mereka harus melaporkan semua peristiwa sekolah kepada kami sebagai orang tua. Seperti apa yang terjadi di sekolah, terus yang kedua, apa pelajaran di sekolah hari ini, dan apa pelajaran-pelajaran yang tidak dimengerti. Ketika mereka menyampaikan kepada kita, sebagai orang tua kita harus membantu mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi atau pada pelajaran mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang sebagai orang tua kita mempunyai satu tanggung jawab moral terhadap anak-anak kita. Ya. Bagaimana anak itu berhasil atau tidak berhasil, semua itu tergantung kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang istilahnya anak-anak jalanan, istilahnya mereka terjadi tawuran di jalanan. Kenapa bisa terjadi? Karena kurang perhatian dari keluarga. Apabila kita memberikan perhatian yang cukup, memberikan pendidikan yang cukup, mendidik dengan baik, maka mereka akan kemungkinan besar akan menjadi baik. Apabila kita melepaskan semua tanggung jawab kita membiarkannya, terjadi pembiaran terhadap anak-anak kita, yakinlah mereka gampang terperangkap ke dalam dunia hitam. Dan mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Maka sebagai orang tua, sisihkan waktu 1 jam untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Saya sudah menerapkan seperti ini. Setiap saat saya memperhatikan pendidikan anak-anak saya, apa yang mereka sulit dalam pendidikan itu, mereka bisa bertanya kepada kita. Cukup 1 jam. Dalam 24 jam, 1 jam kita memperhatikan itu. Inilah kita untuk mendorong, memberikan semangat bagaimana mereka itu bisa lebih produktif dan lebih aktif sehingga mereka bisa mencapai cita-citanya. Saya selalu berpesan kepada anak-anak saya, apabila dia sayang pada cita-citanya, jauhi pacaran. Karena pacaran itu akan membuat mereka itu hilangnya konsentrasi dalam belajar. Inilah dunia pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita sisihkan waktu kita untuk memperhatikan putra-putri kita dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini adalah pilar kemajuan sebuah bangsa. Bagaimana nasibnya sebuah bangsa, generasi ke generasinya tidak memiliki pendidikan yang cukup. Itu sama saja seperti hampir mau ambruknya sebuah negara. Mari kita harus mempunyai satu pemikiran bahwa pendidikan itu penting. Setiap anak-anak kita, mari kita berikan pendidikan yang cukup. Sehingga kelak mereka akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam motivasi inspirasi. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi yang terbaik.